Anaknya dibolehin nyimeng. Nah ini nih pertanyaan ini. Jawabannya gampang. Siva di acara Bacin. Jadi gue gak ngobrol sama anak gue kali ini, sama Dio. Tapi gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat masuk di IG, di inboxnya. Pertanyaan sih unik-unik pertanyaannya. Jadi standarnya ya gue hanya pilih beberapa pertanyaan. Gue ambil 5 pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, ada pertanyaannya begini. Om, gimana caranya sih bikin anak kayak Raven? Jawabannya gampang. Dijilat, diputer, terus dicelupin. Dan harus siang-siang biar kulitnya lebih cerah. Itu yang pertama. Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, minta saran biar kalau punya anak bisa jadi teman. Saran gue nanti kalau misalnya buat kalian yang akan menikah, ketika nanti punya anak, belajar untuk jangan memberi sekat bahwa gue orang tua, dia anak. Berikan kebebasan, tapi diiringi dengan tanggung jawab, bukan diiringi dengan doa, jadi diiringi dengan tanggung jawab. Terus seperti kayak begitu, jangan dibiasakan ketika anak ingin sesuatu dilarang. Kalaupun memang itu ada sedikit berbahaya buat dirinya atau ada risikonya, kasih tahu dan jelaskan apa risikonya kalau misalkan kamu melakukan ini. Poin terpenting, biasakan berkomunikasi secara bebas dengan anak itu. Jangan terlalu standar orang tua kepada anaknya. Pokoknya mah edankeun we pokoknya udah. Jangan terlalu canggung sama anak. Ya, itu yang pertanyaan yang kedua. Aduh, mana sih pertanyaan ketiga? Lah, kok hilang? Lah. Mana sih ya teh? WA. Maaf. Kita bukan pengguna Samsung. Pertanyaan ketiganya, kangen nggak sama anak-anaknya? Ya jelas kangen lah, namanya juga orang tua. Di mana sih ada orang tua yang nggak kangen sama anak-anaknya kalau anak-anaknya jauh gitu. Kalau misalkan kayak gua melepas rasa kangen, untungnya ya saat ini kan enak, kita udah bisa udah bisa video call gitu. Kalau dulu kan mungkin nggak bisa seperti kayak sekarang. Ya gue paling video call, nanya kabarnya gimana, terus hari ini ngapain, kayak begitu. Yang terpenting biasanya kalau misalnya kangen tuh posting gue. Kalau gue ya posting kayak misalkan foto anak-anak, foto kegilaan, atau misalkan gue nyimpan beberapa file foto pas kegilaan bareng anak-anak gue gitu. Itu yang mengobati rasa rindu atau kangen gue sama anak-anak gue gitu. Nah, karena jauh dari deket mah didatangan gitu. Ini pertanyaan ketiga itu. Lalu ada lagi tadi pertanyaan teh dikumpulin, calon mantu idaman. Nah itu mah masih jauh sebenarnya mah. Mau ngidam-idamkan calon mantu mah paling orang tua mah yang penting baik, kan kayak begitu standar lahnya. Tapi biarin aja saguluyurnya, seiring waktu berjalan. Ya kalau memang udah ada jodohnya mah mau sama siapapun gue nggak masalah gitu. Jadi nggak ada idaman-idaman, yang ada andalan PKB. Yang kelima terakhir, nah ini pertanyaan yang rada seru buat gue sih ya. Kok anaknya dibolehin nyimeng? Nah ini nih pertanyaan ini. Jawabannya gampang. Dibolehin karena dia di sana, dan di sana tidak dilarang untuk menghisap untuk nyimeng, masih ngagele. Nggak apa-apa di sana. Kalau di sini dikepret ku aing. Karena apa? Kalau ketahuan pasti kan dia ditewak polisi. Kalau ditewak in English ditangkap. Nah, kalau di sana mah ya biarin aja deh, memang di sana diperbolehkan, tidak dilarang. Kalau di sini terus tiba-tiba dia nyimeng, gua kepret. Karena memang tidak boleh hukumnya di sini. Perkara urusan sehat tidak sehat mah
udah tahu sendiri mau itu mau jadi obat mau apa ya terserah gitu nya. Itu mah apa namanya ya asumsi masing-masing, itu mau jadi obat itu bagus untuk ini untuk itu ya bebas terserah lah itu mah gitu. Cuman kenapa gue perbolehkan atau gue tidak melarang dia ya karena dia di sana di Amerika. Tapi kalau misalkan itu terjadi di Indonesia terus dia nyimeng depan gue dikepret ke bapaknya karena apa di sini dilarang gitu aja sih standar gue mah, nggak mau riuh-riuh tuh ini. Kalau minum aja bapaknya juga doyan minum santai wae kalem, yang penting mah ulah rehe, udah minum langsung malak, udah minum langsung utah, seru ada orang utah. Nah digotong saya juga sama anak saya gitu. Ya udah, jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana dengan jawaban-jawaban juga sederhana seperti kayak begitu, hanya 5. Jadi itu jawabannya. Yang terpenting adalah ketika kita apa namanya atau kalian nanti punya anak suatu saat, punya keturunan, biasakan menjalin komunikasi dengan baik dan bebas. Jangan terlalu memaksakan bahwa saya orang tua, dia dan anak. Itu yang paling bagus. Jadi kalau misalnya komunikasinya sudah cair sama anak, udah bisa jadi kayak temen, itu nanti lo bakal asik deh gedenya tuh, bakal bisa diajak main bareng, diajak gila bareng. Kalau anak laki-laki ya, kalau anak perempuan mah beda. Karena gue sendiri pun memperlakukan anak gue yang perempuan dengan yang laki jauh pisan. Terus pernah ada dulu sebelum gue tutup, pernah dulu ada si Gio, anak gue yang laki-laki itu, dia komplain sama gue bahwa kenapa sih lo memperlakukan gue berbeda dengan anak lo yang perempuan. Jawaban gue sederhana, iya karena lo laki-laki, tanggung jawab lo itu lebih banyak ketimbang perempuan, makanya memperlakukan lo tuh beda gue apa namanya sama adik kamu, gue bilang gitu. Dan ya memang seperti kayak begitu, harus perlakuannya harus beda. Laki-laki dan perempuan harus perlakuan berbeda. Kalau misalkan perempuan gue lebih halus bercandanya, terus lebih ke perasaan. Kalau perempuan itu, kalau sama laki-laki mah, anak laki-laki mah gigeloan, yang penting gelo tapi bertanggung jawab. Nah itulah poinnya. Oke, segitu dulu, capek gue teh ngomong wae anjir. Ya udah, sampai ketemu di apa namanya bacin gak jelas next episode. Oke, hatur nuhun.